Kalau keyboard alu itu biasa, kalau keyboard HE tapi bodinya alu, luar biasa. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo teman-teman dan channel Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing mengenai keyboard dan juga peripheral terkait lainnya seperti mouse juga kita bahas di channel ini. Kali ini kita kedatangan keyboard dari Luminkey dari line up HE mereka yaitu Mager 68. Di mana keyboard ini terdapat dua versi, yang pertama untuk profesional dan yang kedua untuk performance. Dan kita punya di sini yang performance edition. Kalau dilihat perbedaan dari kedua keyboard ini, perbedaan utamanya ada pada switch-nya yang digunakan dan juga pada case-nya yang berbeda. Tapi layoutnya mirip dan juga wired only. Oh ya, dari namanya juga kita paham kalau ini adalah keyboard 68 keys dan mengusung layout 65%. Dan seperti biasa kita mau thanks berat untuk Luminkey sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi buat kalian tertarik dengan keyboard satu ini, HE dan sudah alu juga ya, mantap harusnya ya, buat menemani setup kalian biar lebih sempurna. Oke, untuk spesifikasinya dari keyboard satu ini adalah keyboard 65% dengan 68 keys, karena nggak mungkin ada keyboard yang 68% ya. Setahu saya belum ada ya 68%. Mungkin kalau salah kalian bisa koleksi aja di kolom komentar di bawah ya. Dimana keyboard ini bisa dikategorikan keyboard yang super compact dengan panjang 31 cm, lebar 11 cm dengan tinggi 1,6 cm. Untuk koneksinya sayang aja keyboard satu ini hanya menggunakan wired only, jadi nggak ada Bluetooth ataupun 2,4 GHz dongle. Untuk switch-nya yang digunakan pada keyboard satu ini yang performance yaitu Gateron White Pro. Untuk pilihan warnanya juga diberikan 3 opsi untuk bisa kalian pilih yang warna white, black, dan juga gold yang akan kita review ini. Untuk bodinya kalian nggak perlu ragu lagi karena sudah menggunakan full alu body. Walaupun dia sudah hot swap juga, tapi sayangnya masih north facing. Untuk RGB kalian nggak perlu bingung karena keyboard ini juga sudah support RGB, jadi bisa menyesuaikan dengan tema dari setup kalian. Oke, untuk build dari keyboard satu ini, baik top maupun bottom case-nya semuanya bahannya alu. Yes, alu untuk sebuah HE keyboard. Terkesan cukup padat juga untuk body dari keyboard satu ini dan pasti beratnya di atas 1 kilo sih. Dan untuk out of the box sendiri, keyboard satu ini memiliki desain yang bisa dikategorikan agak retro, tapi juga ada unsur-unsur postmodernnya dari Escape dan juga Aerokey yang berwarna merah yang transparan ini. Jadi desainnya menurut saya cakep sih, apalagi yang varian gold ini, terutama yang varian gold ya, karena yang varian white dan juga black terkesan lebih polosan jika dibandingkan dengan yang varian gold ini. Di bagian bawah sendiri dari keyboard satu ini ya tidak ada fit adjustment ya, cuma terdapat 4 rubber fit yang fix seperti ini ya. Dan di sini ada logo HE-nya juga, ada keterangan dari keyboardnya Mager 68, produk name dan lain-lain, ada screw-nya juga di bagian sini dan atas di sini ada screw-nya ya. Bagian sampingnya keyboardnya seperti ini, seamless banget ya. Di bagian atasnya seperti ini ya. Dan di bagian sini juga ada embossan dari tulisan Mager. Ya, di bagian sini polosan, bagian bawahnya juga polosan ya, nggak ada apa-apa ya. Desainnya kalian bisa lihat di sini, ini adalah desain 65% yang cantik ya, non-exploded, jadi di sini nggak ada celahnya sama sekali ya. Cantik banget dan compact banget terlihat di sini. Selain itu perwainan warnanya juga oke banget ya, dengan gold case yang agak pale gold sih sebenarnya ya. Ditambah dengan desain keycap yang tritone yang di sini hitam, merah dan juga warna abu-abu, keren banget. Untuk switch-nya sendiri menggunakan Gateron White Pro ya di keyboard satu ini. Kalau yang profesional kalau nggak salah menggunakan green pro gitu ya, yang warnanya agak hijau aja untuk switch-nya, jadi beda dengan yang digunakan pada seri performance ini. Dimana switch satu ini sudah mendukung sampai 100 juta klik ya, jadi lifespan-nya panjang banget untuk keyboard satu ini. Dan yang paling penting dari switch keyboard HE tentu saja actuation point-nya yang bisa diatur dan bisa menyesuaikan sensitivitasnya dari software yang sudah diberikan juga di dalam paket penjualannya. Jadi kalian tinggal download aja, langsung plug and play aja sudah bisa kalian gunakan. Untuk switch-nya sendiri nggak ada masalah ya, walaupun agak terkesan stiff aja untuk feel ketiknya ya, tapi responsif banget, nggak ada delay sama sekali, semuanya terinput dengan sangat-sangat baik untuk responnya. Oke, kita bahas sedikit mengenai suaranya juga seperti apa. Oke, suaranya akan seperti ini ya.
Gimana menurut kalian suaranya? Menurut saya agak talky tapi muted gitu sih. Keycapnya sendiri bahannya adalah PBT dan merupakan kolaborasi dengan Aloha Catesby. Ya saya nggak tahu ya itu Aloha Catesby itu siapa ya. Mungkin kalau kalian tahu bisa tulis juga di kolom komentar di bawah, jelaskan dia siapa ya. Mungkin apakah sudah terkenal, karena saya baru nyemplung di hobi ini. Mungkin kalian lebih paham, bisa kasih masukan di bawah. Oke, untuk bahan keycapnya sendiri adalah PBT double shot ya menurut saya di sini. Tapi menurut kalian gimana? Ini double shot nggak nih? Oke, untuk keycapnya sendiri kita ukur sama-sama ya di 14, 14, 14. Di sini sebentar. 16. Oke. Yes, 16. 15. Ya mungkin plus minus 0,1 lah di sini ya. Jadi ya keycapnya seperti ini, menurut saya cukup tebal, solid ya, tidak terkesan murahan sama sekali. Legendnya juga jelas ya di bagian kiri atas seperti ini ya. Dan teksturnya ini rada halus doff gitu, yang minimalis looking banget ya. Di sini kalian bisa lihat aja. Cuma pengecualian di bagian escape dan arrow-nya ini dia bahannya sedikit berbeda dengan bahan dari yang lainnya ya. Kita akan lihat aja biar kalian bisa lihat lebih jelas juga. Yes, bahannya seperti ini ya, transparan berwarna merah seperti ini. Yang pasti ini bukan PBT double shot yang pasti ya. Dan overall printingnya juga cukup oke, cukup presisi ya di semua bagian. Jadi sepenglihatan saya sih nggak ada masalah sama sekali untuk legend dari keyboard satu ini. Nice, good looking. Fitur dari keyboard satu ini tidak terlepas dari fitur Hall Effect-nya yang bisa kalian modifikasi macam-macam dengan menggunakan softwarenya. Jadi tujuannya kalian bisa mengatur sensitivitas dari game yang kalian mainkan, ataupun mungkin juga actuation point yang kalian inginkan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dalam memainkan sebuah game. Dan beberapa hal yang mungkin kalian perlu perhatikan, dengan HE ini kalian akan mendapatkan respon time yang lebih cepat, lalu juga bisa spam skill ataupun spam input ya, dan juga menambah produktivitas bekerja kalian. Selain itu, fitur lain yang standar ya, dia sudah HSPCB ya, jadi hot swap yang bisa kalian ganti-ganti seenak hati kalian, tapi hanya bisa menggunakan switch yang HE ya, magnetik ya, dan sudah cukup banyak sih di pasaran, walaupun belum sebanyak switch konvensional yang 3 atau 5 pin ya. Walaupun keyboard satu ini juga masih ya north facing, kalau bisa south facing harusnya lebih cakep sih. Bonusnya juga dari keyboard satu ini, dia memiliki alu body yang plus one menurut saya untuk kegantengan dan build quality-nya juga ya. Selain itu juga menambah fitur yang terasa lebih paten, lebih kokoh juga untuk keyboard satu ini. Untuk fitur-fitur gimmick sih nggak ada ya, paling ya cuma RGB aja yang sudah lengkap banget di keyboard satu ini, dan kalian bisa modifikasi macam-macam dengan menggunakan kelebihan dari Hall Effect. Oke, selain kita bahas pro dan cons dari keyboard satu ini, apakah tidak terlepas dari cons? Tentu saja ada ya. Consnya yang pertama, untuk workflow saya ya, cara kerja saya membutuhkan wireless connection selain wired ya. Saya aja dia hanya ada wired, tapi semua HS semuanya wired sih, nggak ada yang wireless tahu saya. Mungkin kalau ada kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Rata-rata masih wired semua ya. Sebenarnya saya minimal butuh dual connection lah, at least ada dongle ataupun bluetooth salah satu dengan kabel, it's okay. Tapi ya kalau bisa ada 3-3 lebih bagus ya. Tapi kalau cuma satu aja agak sedikit kurang buat workflow saya. Sekali lagi buat workflow saya. Yang kedua yaitu belum support VIA untuk keyboard satu ini ya. Rata-rata mungkin keyboard HE juga punya software sendiri, jadi memang nggak support VIA sih rata-rata. Oke, yang kedua mungkin ini adalah seri performance, dan menurut saya lebih cakep, lebih ganteng yang seri profesionalnya, tapi ada cost tambahan yaitu $30. Ya mungkin itu bisa dijustifikasi kalau kalian one shot aja untuk mendapatkan HE terbaik ya. Tapi ya di sini yang seri performance aja ya oke lah, sudah cakep banget untuk standar saya. Untuk pro-nya yaitu HE ini bukan gimmick-gimmick ya. Jadi bukan gimmick-gimmick klub ya, tapi ini adalah fungsi yang bisa kalian andalkan. Pro kedua yaitu keycap dan build-nya ini sudah di atas keyboard HE rata-rata di price range-nya. Untuk pro yang ketiga yaitu desainnya keren abis, terutama yang gold variant ini ya. Mantep banget, kombinasi warnanya unik banget menurut saya. Kesimpulan, Mager 68 ini adalah sebuah keyboard yang mantep banget ya. Sebelumnya kita juga punya keyboard HE yaitu Aerox ND75, dan dibandingkan dengan keyboard satu ini sudah beda level, sudah beda kasta rasanya saat menggunakan keyboard satu ini.
Mager 68 ini memiliki build quality dan overall quality yang lebih kinclong, lebih refine dibandingkan Aerox ND75 yang masih menggunakan plastik untuk case-nya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai keyboard satu ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Keep in Touch agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia keyboard dan peripheral lainnya. Saya Sebastian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya, and stay keep in touch.